Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana ni'matan katsirah wa ja'alana imanan wa islaman taman ila Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagianya kita akan kita mulai dengan keberkahan melalui sebab tamulai ilmu, dan mudah-mudahan dengan permulaan bab ilmu yang akan kita bahasnya adalah permulaan sid bagi keberkahan dan syafaat Rasulullah untuk utanya memandung. Jadi ayah-ayah jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nyo boleh jelaskan kitanya insyaallah tip-tip kitanya temubut ya, luntuan akan luntuan sampaikan apa yang luntuan tepu insyaallah akan disuting oleh Tengku Tarmizi, dan nyo settingnya dan syutingnya sebenarnya adalah untuk kita bagikan ilmu itanya kepada jamaah yang hana di Aceh maupun di luar negara. Dan yang kedua, mungkin akan pembahasan kajian kita nyonya dalam bahasa Indonesia. Ya, karena pengalaman lentuan tersebut, kadang orang dari luar negara ya ada ngobot dan kan. Nyam nasaran lah menyajid pakai bahasa daerah. Menyajid pakai bahasa Indonesia. Tapi walau lagi nyan akan macam-macam macam tu. Bek deh tak katanya Indo mutlak. Indo ini harus kitanya tak bahas kajian dengan bahasa daerah katanya kan. Jadi intinya yang tuan sampaikan insyaallah mungkin akan lebih bahasa Indonesia daripada bahasa Aceh. Yang kelima, nyo ayah-ayah luntuan hormati, katanya akan tabut kitab ya Sirah Salikin. Ya, sebuah kitab yang fenomenal yang ditulis terjemahnya oleh salah tiga ulama raya dari Sumatera bernama Syekh Abdul Somad Al-Falimani. Ada Syekh Abdul Somad, Ustaz Abdul Somad, ada Syekh Abdul Somad. Nyo Abdul Somadnya kan Ustaz Abdul Somad bak TV-nya. Tapi dile bak tun terbaik sekian na salah tiga ulama raya udip dari Sumatera. Ya, Palembang masuk Sumatera. Oh, kita mau Palembang Sumatera. Jadi hiduplah seorang ulama bernama Syekh Abdul Somad. Syekh Abdul Somadnya kita kenyu gonyanyo adalah ulama raya. Ulama raya yang malim dak ilmu tasawuf. Malim dak ilmu tasawuf dan alim dalam bidang ilmu fikih. Sehingga masa hidup gonyan coklah kitab yang paling fenomenal sih bernama Kitab Ihya Ulumuddin karya Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Ya, menyoba bahasa katanya Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazalinya ulama yang terkenal pada abad pertengahan. Jadi nyolong jelaskan riwayat bacut karena syarat katanya jud menteme berkah ilmu harus mengetahui siapa pengarangnya dan apa isi kitabnya. Lagi ya. Jadi ulang itu syarat untuk mendapat keberkahan ilmu adalah salah satunya memperkenalkan siapa pengarang kitab dan siapa beliau. Ya, betul jauh dan buat kitab pun ya Sirah Salikin atau pengarang anafu makanya dia untuk lendu. Hanya cik lagi yang kurang adab adanya kepada si pengarang kitab. Jadi ayah-ayah yang luntuan hormati Allah, adapun pengarang kitab ini sebenarnya adalah kitab si pengarang yang pernah menulis satu judul buku yang hampir terkenal di seluruh Eropa. Persia. Jadi masa Islam kan menyebar Persia, Eropa punya bahasa orangnya. Nian nahudip
Al-Ghazali. Jadi Syekh Muhammad Ghazali ni ya adalah ulama raya yang masanya terkenal pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Salam. Nah, jadi yang kena Tuan sampaikan, yang ingin saya sampaikan, bahawa dinasti Abbasiyah saja itu sangat salut kepada salah seorang ulama bernama Imam Al-Ghazali. Kemudian dinasti Saljuk yang hidup setelah daripada dinasti Abbasiyah juga, itu merupakan dinasti terkuat dari Mesir. Juga salut Ikal Imam Nawawi, Imam Ghazali adalah ulama raya dan ulama fikih. Nanti kalian, bak tingkat Imam Nawawi mentang salut bak telah tiada ulama bernama Imam Al-Ghazali. Tolong nengku, ada salah seorang ahli hadis, ya, menyatalah tuan goknya Ibnu Asakir. Ada salah seorang ulama hadis namanya Ibnu Asakir. Ibnu Asakir saja juga salut kepada Imam Al-Ghazali. Salut dalam bidang apa? Ketafsirannya. Salut dalam bidang apa lagi? Kefakihannya. Salut dalam bidang apa lagi? Dalam teologinya. Itu dikenal sebagai orang yang ahli filsafat. Sehingga walau nanti di akhirnya beliau meninggalkan Imam Ghazali kan, filsafat Imam Ghazali kan dikenal di Eropah, sehingga orang Eropah. Nah, jadi nak ulama-ulama adanya ibu kan oleh orang Eropah, Al-Ghazali, lagi Ibn Sina, Sainas ya. Jadi ada beberapa ulama yang dibuat nama khusus oleh orang-orang Eropah. Maka Imam Al-Ghazali, ketika orang membaca kitab Imam Ghazali yang bernama Ihya'ulumuddin, banyak sekali orang yang masuk Islam. Juan lu sampaikan lagi kepada jamaah sekalian, karena hurufnya orang yang sesat, dia sesat. Padahal Eropah itu pernah berjaya Islamnya karena kesufiannya. Siapa yang membawa ke seorang ulama bernama Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi? Beliau menyebarkan ajaran sufinya melalui tarekat Naqsyabandiyah. Maka ketika beliau membawa tarekat Naqsyabandiyah pertama kali masuk ke Aceh, menyebarlah terus tarekat itu di belah-belah deh. Sehingga dino Kanadayah di Selimum, di Samalanga. Sehingga dino Kanadayah di Aceh Utara, Kanadayah di Aceh Timur. Itu juga berkat kesufian yang dibawa oleh Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Sebelum beliau hidup, ada salah seorang syekh yang hidup dan dia itu adalah ulama besar, membawa sufi dengan syatari, yaitu Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Jadi yang kena tuan-tuan sampaikan bahawa dunia Islam yang masuk ke tempat yang bukan Islam itu juga didasari dengan sufi. Maka kesimpulannya, Imam Ghazali itu adalah salah seorang yang sangat berpengaruh yang menyebabkan Eropah banyak orang masuk Islam, yang dari Kristen dia masuk kepada Islam sebab karena karya beliau bernama Ihya'ulumuddin. Alhamdulillah. Jadi pemadhab ya Imam Ghazali tengku mazhab Syafi'i, tambah lagi tanya cik. Ya, jadi nyo payah jelaskan. Karena orangnya takalon le orang yang hana patih le Imam Ghazali. Jika Imam Ghazali nya sesat, jika Imam Ghazali nya bid'ah. Mereka tak tahu sejarah. Ternyata di Eropah dulu itu bahkan dinasti Abbasiyah, dinasti Saljuk sangat menyegani Imam Al-Ghazali. Setelah Imam Ghazali meninggal, maka hiduplah salah seorang ulama bernama Syekh Abdul Samad Al-Falembani dari Sumatera. Maka beliaulah yang menerjemahkan kitab ini menjadi nama Sirasa Salikin. Yang kenyang sejarah Hawaii. Jadi menyenau tanya dan pun kitab Sirasa Salikin itu pengarang. Pengarang dia Imam Al-Ghazali, judul dia yang asli dia Ihya'ulumuddin. Diterjemahkan, disyarah sedikit oleh Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Jadilah nama kitabnya Sirah Salikin.
Ya, lagi zaman ni rahmatillah Allah. Maka kitab yang ada di depan kita ini adalah kitab yang dulu pernah mempengaruhi dunia Eropah. Kalaulah dulu Eropah banyak orang masuk Islam, mampulah mudahnya. Ya, maka oleh karena itu, inilah perkenalan sedikit tentang pengarang kitab Siraj Salikin yang diambil dari kitab Ihya Ulumuddin karya Syekh Imam Al-Ghazali. Nya lagi ya. Kitab Siraj Salikin ada 4 jilid. Ya, malam ini kita mengaji jilid 1, jilid 2. Jadi kitab Siraj Salikin ini atau Ihya Ulumuddin ya terdiri dari beberapa bab. Ya. Bab secara manhaj dia ada dua warna. Kelebihan kitabnya adalah fikih dibahas tapi dibahas tasawuf. Ya lagi kan. Ladungkah lagi kan. Mesti kita tabut kitab fikih. Berarti fikih tu ana. Tahu lagi kitab Sabilah Muhtadin. Tengku ulang kena buat kitab Sabilah Muhtadin je tadi buat kitab Sabilah Muhtadin, maka fikih tu ana lain. Fikih yang bab puasa, gimana bab zakat dan sebagainya. Tapi punya kitab Ihya Ulumuddin atau Siraj Salikin tasawuf. Contoh lah. Kenapa kita kalau solat begini? Kan? Lalu tengku kan jelung sembahyang betul. Allah. Atau nak ambil lagi anjur lagi biasa aja Allahu Akbar ya. Kenapa harus solat begini? Tapi disentuh oleh tasawuf. Contoh lain. Pakai ngadanya tasyahadat harus ngonjaronya kan? Ngonjaronya. Kan apa lah. Itu isyarat bahwa telunjuk kita mengarah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi kan. Kemudian contoh yang ketiga. Ada takbir, ada takbiratul ihram. Nah bedanya? Lentuan ke takbir. Dan sabah itu takbiratul ihram. Nah sama secara lafaz sama. Tapi secara praktek beda. Okey. Mesti dia tengah demo. Takbir berarti Allahu Akbar kan ni. Tapi dah sabah itu takbir disebutkan takbir tapi takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram kan? Berarti semayang. Kan sama kan? Kita tengah demo. Ayo takbir. Orang kan berdoa Allahu Akbar. Allahu Akbar berarti demo Allahu Akbar berarti semayang. Nah sama lafaz ni. Sama aku. Tapi beda praktek, beda penetapan. Nah, ini dibahas oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau bernama Ihya Ulumuddin. Ya, lagi kan. Nanti kan hayu kan? Kan. Nah, di dalam kitab Siraj Salikin ini ada 4 jilid. Hanya kitabnya jilid 1, jilid 2. Nah, tahu tu iaitu jilid 3 dan jilid 4. InsyaAllah nanti kita akan bahas lebih dalam tentang makna bismillah. Yang lawiknya katanya tak anggap biasa bismillah kaja. Ada kaja kan bismillah, kaja dengku. Nah, jadi kabireh. Punya kaja kan kabireh. Punya tasawuf ana lagi kan. Dia ditelusuri kan. Bahkan bismi dalam ilmu nahwu hanya takkan bismi, tapi bi ismi. Ya. Bi ismillah dalam nahwu. Tapi kenapa harus bismi? Gaduh alif je. Ya nak maknanya. Nah, secara nahwu tidak sah kita menghilangkan alif. Artinya bismillah antah secara nahwu. Apakah antah dengku? Ya karena ismun itu kan isim alam, dia itu kan termasuk isim ma'rifah. Isim ma'rifah harus tersebut alif. Tapi pakan wate tamong baka gadoh alif. Secara nahwu tidak boleh. Tapi secara tasawuf, secara hakikat itu sudah dijelaskan oleh Allah, oleh Rasulullah dan diambil oleh Imam Ghazali puduk kena. Yang kata bahas insya-Allah untuk berkenaan tentang bismillah dan seterusnya. Yang kelak. Yang terakhir. Ini pembukaan kan? Yang terakhir insya-Allah kita akan mengaji selama 1 jam saja. Ana put dan nyobul.
Karena tuan depak tuan sama bet tetap terjem. Nah, le terjemnya apa santai tu tanya jawab dah serah. Jadi hana apa tertek tanya bet tetap terjem nak habis. Oh tengku lon le terjemnya hana duk le jak kejin. Jadi anu lah. Lagi. Jadi ayah tuan hormati, maka insya-Allah Sabtu ke katanya akan mulai bet poh sekurang pah dan berhenti atau katanya piu poh 10. Lainnya tu nak tanya jawab. Kita buka tanya jawab. InsyaAllah tu katanya akan terima tanya jawab, tanya pertanyaan dari media. Kadang tu nak urung Palembang, kadang tu nak urung dari Jawa kan. Jadi dia dah kemah tiga tu bahawa mungkin tuan semubutnya akan lupa kurang bahasa daerah ni. Kita pakai bahasa Indonesia, bahasa nasional. Yang baikkan maklum untuknya yang tunggu Habibie ke anti Acehnya ke anti Aceh. Ini kita saling berbagi. Kadang Aceh orang Malaysia ya buat daripadanya. Dia dengar buat dari Malaysia. Kapal 20 minit ya? 20 minit. Kajut. Jadi jamaah dirahmatillah Allah, gina kajut kita mulai laju. Kitab Sirah Salikin jilid 1 di dalam. Nyonya dua buah tulisan. Ada tulisan yang di luar, ada tulisan di dalam. Ya. Jadi kalau tulisan di luar itu bukan kitab Sirah Salikin. Ya, yang di luar. Itu adalah kitab yang bernama Kitab Jauharul Mauhub yang di luarnya. Kitab Jauharul Mauhubnya di luarnya. Nya kan nak petak nak kotak lagi kan. Nya kitab Jauharul Mauhub. Yang kitab Sirah Salikin nya. Manduku pak beda manduku antara Jauharul Mauhub dengan Sirah Salikin. Kalau Sirah Salikin membahas fikih dan tasawuf. Kalau kitab Jauharul Mauhub itu membahas kisah Nabi Musa, kisah orang aneh lah. Kisah Nabi pun dak dan mandu nambah kitab Jauharul Mauhub. Mampai dah baca aku. Nan terserah dah baca mah dah. Kibar mufakat tuan dengan baca dah. Ya kan? Kaji nyata mulai laju. Belum kita sebab Jawa. Ya. Kang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in, aku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat mengasihani akan hambanya. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi wafaqa man arada bihi khairan fi sulukin tariqil a'immati sufiyatil muhaqqiqin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang memberi taufik ia akan seorang menghendaki ia dengan dia kebajikan pada menjalan akan jalan segala imam ahlu sufi yang muhaqqiqin. Ya, Allah akan berikan kebaikan kepada kita kalau Allah menghendaki. May yuridillah bihi khairan fayufaqihu fiddin. Tengku nama dia urang jak bet leh bet lagi biasa je. Bate jak bet main bate masa contoh kan. Leh bet main bate cik long. Kan lagi kan. Tengku ilun tuan katik sembahyang aku tapi semecu tetap nah dalam hati long kiban cara ada pegadohnya. Atau lagi tengku ulun ka tip-tip uro tip-tip malam ulun jak bet tapi tetap lagi biasa telung kereh tengku kadang yang pakat le ngon jak main bate belum main jit padahal lu malam bet bengah main bate. Jadi hana sinkron. Seharusnya secara adat urang jak bet yang ka alim tu, urang sembahyang yang ka soleh kan lagi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena hakikat kebaikan itu tidak diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan teringat kisahnya. Nak tengok ayah atau nanya Anna Saikhul ni. Anna Saikhul itu adalah salah seorang orientalis terkemuka. Anna Saikhulnya orientalis konuri Islam ya. Tapi menghafal Quran yang di luar kepala. Hadis di luar kepala. Hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal kitab Al-Hikam karya Syekh Imam Ibn Athaillah,
hafal Al-Quran. Cuba bayangkan, Sahih Bukhari ubeno. Ini kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Muslim dihafal oleh anak syekhnya. Salah seorang orientalis yang belajar Islam, tapi dia pun sampai meninggalnya tidak mau masuk Islam. Coba bayangkan, dia hafal Quran, hafal hadis, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal kitab Imam Ibn Taymiyah. Satu yang enggak ada pada dirinya, apa itu? Hidayah Allah Ta'ala. Maka alhamdulillah kita nyonya walau ana hafal Quran, hidayah na berarti dia. Walaupun kita hana hafal Sahih Bukhari, hana hafal Sahih Muslim, kita tak hafal kitab Imam Ibn Taymiyah, tapi ada satu hadiah besar ya Allah. Itu adalah Islam dan makrifah kita kepada Allah. Anna syekhul yang hafal Quran, yang hafal hadis, yang hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang hafal kitab Imam Taymiyah, tidak ada hadiah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka oleh karenanya ayah yang tuan hormati, getanya tajak but, getanya semayang, bagaimana caranya but yang katanya oleh butnya sinkron lah hati. Dengku ulun umur kaput peluh tu nuku, tapi semayang, tapi tetap sih. Nya kalau manok gopnya, nya berehnya tak cok tak boleh. Nya, pakau lagi nya, padahal lu sembahyang tapi. Kadang hana turun. Getanya tertebi rumahnya kah hana net tam semucu betul kan? Tapi kan kebetulan nama manok gop urang hana. Mampulah kesempatan tak cok tak boleh kan? Nah, mau ada urang lagi nya. Yang jadi pertanyaannya kenapa tak cocok dah hati? Itu belum ada kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana dapat kebaikannya? Melalui salah satu pelajaran yang disebut dengan tasawuf namanya. Maka kamu-kamunya ya, kita dulu waktu kecil diajar oleh orang tua bagaimana cara melewati ayah yang lebih tua. Ya. Memang hana dalam kitabnya, tapi dia perlu oleh mak dan oleh ayah dan awak kan. Bila ke gua pasti lagi saja. Itu adalah tasawuf. Menghadapi gure hanjut muka-muka punya gure kena jak dan ikut, itu tasawuf. Ya. Tuanan ulamanya nasidra ulama awai jakbut ba Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Burhanuddin nyan. Syekh Burhanuddin nyan kau Aceh ya. Jadi berangkat beliau dari luar Aceh, berangkat menuju ke Aceh, belajar kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Ketika belajar kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkili, gonya hana ilmu kan. Golap ilmu memang rencana kena jabut, badaya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Sehingga dalam satu kisah, Syekh Abdul Rauf itu tengah Pajo Ranub. Syekh Abdul Rauf ni menyebut tengah Pajo Ranub, sebut Pajo Ranub ya. Kebetulan ranubnya jatuhlah ke lubang WC. Maka satu pun murid Syekh Abdul Rauf Singkili tak ada yang bisa mengambilnya. Mungkin tak mau mengambil, kotor. Turunlah Syekh Burhanuddin. Hana payah yu oleh Syekh Abdul Rauf Singkili. Icoklah nyanyian peluk ranub maka juk bak Syekh Abdul Rauf Singkili. Sebelumnya beliau bersihkan. Setelah daripada itu, apa kata Syekh Abdul Rauf Singkili? Dan kaji wa kamalim. Padahal ban 7 huruf je apa? 7 huruf je apa? Dan kaji wa kamalim. Silahkan pergi, nanti sampai ke kampung, kalau ada orang tanya hukum, ingat nama saya saja. Yang kena lentuan sampaikan bahawa adab itu adalah di atas ilmu. Banyak orang ilmu tapi tak beradab. Maka Indonesia ini perlu orang tidak pintar tapi dia beradab, daripada orang yang sangat pintar tidak ada adab. Begitu ya. Nah, maka yang kena tuan sampaikan ayah yang tuan hormati, ada satu harga yang sangat mahal di sisi Allah. Apa itu harga? Kebaikan. Ya, maka kata Rasulullah, "May yuridillahu bi khairan fayufaqihu fid din." Jika hambanya baik, maka Allah akan memahami hambanya itu akan faham agama. Dan kepada jam jak ber aidun kedua jam nafum mandumnya mufum mandumku menyodanya mufum mandum ilmu agamanya batina hadiah dari Allah, yaitu khairan, kebaikan ya kah.
wa hadahu ila ma'rifatihi ya bi basril imani wal iqani, dan memberi petunjuk ia akan dia kepada mengenal akan dia dengan penglihatan iman dan yakin. Hanya kena perlu aja kiban jara takalan Allah nunggu dengan mata nunggu handa takalan Allahnya dengan iman dan yakin. Yang kedua yang menyebabkan Nabi Musa lakay ba Allah, ya Allah nu pedihlah tiga orang, ya Allah lu kena kalan kiban hiran, ya Allah. Kisah Nabi Musa dalam Al-Quran, lantarani ya Musa, engkau tak akan bisa melihat aku Musa. Jadi ada hal yang membuat Nabi Musa itu ingin ditambah imannya. Kau berarti Nabi Musa kurang iman, ya kan? Betalah surah kan? Iman sudah pas, tapi beliau rindu dengan Allah, ingin menambah imannya. Maka iman inilah yang menjadi harga termahal dalam tubuh dan alhamdulillah orangnya dalam Islam. Itu bukti bahawa Allah masih mengizinkan kita dalam keadaan Islam. Satu lagi, yakin. Nah yakin bahawa Allah, yakin aku. Yakin Allahnya wujud, yakin. Yakin Allahnya mukhalafatul hadisi, yakin. Yakin Allahnya qiyam binafsi, yakin. Lawainya orang hanale yang mudah lagi. Yakin wujud 4 dalil. Kenapa? Dan yakin Allah wujud lagi orang aku. Lu hana jawab. Dalilnya hana payah pakai dalil, wujudnya berarti ada. Percaya enggak Allah ada? Enggak perlu dalil Quran. Kalau kita percaya Allah itu ada, sudah selesai. Ya, yang kena kan? Yang lagi sifat-sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsih, wadaniyah, itu sifat Allah yang dirangkum oleh para alim ulama untuk dapat kita pelajari dan mengenal Allah. Ladum naurun tanya tengku, pakan sifat 20 ikan sifat 20 pakan hanya sifat 50 tu contoh. Atau tambah hanya sifat 80 lagi. Memedra je mungkin contoh kakalah nunggu sifat 200 nah. Pakai harus 20. Nya kan menyatakan sifat 20 sama artinya kita sudah membatasi sifat Allah. Kan lagi aneh. Yang truk pertanyaan Mbak Lun lagi. Kenapa harus sifat 20 bukan sifat 200? Atau bukan sifat 90? Yang kedua, kalau memang itu sifat 20, itu sama artinya Anda telah mengecilkan sifat Allah. Allah itu maha luas sifatnya. Tidak mungkin 20. Jawaban pertama bagaimana? Orang bertanya, kenapa 20 bukan 200? Jawabannya adalah sifat 20 ini adalah rangkuman ulama untuk dijadikan pelajaran mengenal Allah, bukan ulama membatasi sifat Allah. Man kibancit, ada satu kitab yang menjelaskan sifat Allah itu melebihi daripada 2000 sifat dan hanya Allah yang tahu. Contoh, kalaulah sifat Allah 2000, kita tabut kitab tauhid 2000 sifat, nak tanggung ni? Tanggung. Maka icok lah ulama. Oh, nya cocok. Puduk kena. Nya cocok, puduk kena. Nya cocok, puduk kena. Maka diolah menjadi sifat 20 namanya. Yang payah lenturah lagi ambil tanya untuk pakai dan jaga untuk pakai harus sifat 20 bukan sifat 200. Kakak len 20 dan 200 silakan. Yang kena buat tauhid sifat 200 Allah silakan. Itu sifat 20 yang dirangkum oleh alim ulama. Kemudian yang kedua, apakah sifat 20 ada dalilnya? Nah dalil. Atau contoh ada hadisnya. Mungkin dikira Rasulullah dan harus belajar sifat 20. Karena itu siapa yang menghafal masuk surga. Nah, dalil sifat 20 tidak ada, baik dari Al-Quran dan dalam hadis tidak disebutkan. Tapi ada salah seorang ulama bernama Syekh Imam Al-Marzuki. Beliau itu bermimpi langsung dengan Rasulullah. Mimpi langsung Rasulullah, hijau oleh Rasulullahnya. Sifat 20. Tulis pegat. Jadi tulislah Syekh Marzuki. Setelah beliau bangun dari tidurnya bermimpi dengan Rasulullah, beliau tulis syair dari Rasulullah yang isinya sifat 20. Tulis.
Ya, ini lu ceritanya dari kitab Nurul Zulam. Ya, kitab Nurul Zulam yang disyarah oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bintani. Nah, jadi ada dua buah Imam Nawawi. Imam Nawawi Al-Bintani, Imam Nawawi biasa, tidak pakai Al-Bintani. Kalau Imam Nawawi Al-Bintani itu dari Banten. Salah seorang ulama Indonesia yang pernah menjadi guru besar di Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillah, nah ulama adanya berarti yang pernah menjadi ulama besar di Makkah. Beliau menulis. Setelah ditulis Syekh Marzuki, Abda'u bi bismillahi warrahmani wabirrahimi badul islami. Ditulis oleh Syekh Marzuki, tulis mana Syekh Marzuki belum pulang dikata Rasulullah. Maka iklan Nabi Muhammad, man hafidha ala hadhihi manzumah nalal maqsud wa dakhala jannah. So mantau yang hafal sifat wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hadisi, nalal maksud, maka dia akan tercapai maksud, wa dakhala jannah, dan akan masuk surga. Alhamdulillah, ternyata sifat 20 yang selama yang adanya hafal-hafalan ka distempel oleh Rasulullah, wajib hafal. Lalu narun tanya untukku, apakah bermimpi dengan Rasulullah itu ada dalil? Bisa enggak? Bisa jadi dalil enggak bermimpi dengan Rasulullah? Bisa. Kecuali lentuan, misalnya contoh merumpok ngan urang dalam lumpur nya hanya ke dalil. Atau nanti orang dalam lumpur kan hai tengok kiamat hanya ke dalilnya. Tapi punya merumpok Rasulullah bisa jadi dalil. Maka Nabi Muhammad berkata, lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasyirat. Tidaklah tersisa mukjizat para nabi kecuali satu, yaitu mubasyirat. Sahabat bertanya, ma huwal mubasyirat ya Rasulullah? Apa itu mubasyirat? Mubasyirat itu mimpi denganku. Siapa saja yang bisa mimpi dengan aku, maka itu adalah mukjizat yang tersisa pada diriku. Ya, alhamdulillah. Maka oleh karena ya rahmatillah Allah, hadiah terbesar dari Allah adalah iman dan yakin. Yan kah? Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin. Dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Muhammad, yaitu penghulu segala anbiya dan segala rasul. Rasulullah berkata dalam sabdanya, ana sayyidu waladi Adam. Sayalah pemimpin dari seluruh manusia nanti dari kiamat. Nabi jumlahnya 124.000. Rasul 313. Siapa ketuanya? Rasulullah. Umat Nabi Muhammad yang tuha nanti akan dikumpulkan oleh Allah. Siapa pemimpinnya? Abu Bakar As-Siddiq. Ada nanti di hari kiamat meninggal belum balik lah katanya. Beliau itu belum balik, lalu dipanggil Allah masuk ke dalam kubur. Nanti besok pimpinan ketua mereka adalah Ali bin Abi Thalib. Lalu siapakah ketua dari seluruh perempuan nanti yang dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat? Ada dua, Khadijah bintu Khuwailid dan satu lagi Aisyah Ummul Mukminin. Jadi semua ada ketuanya. Ya, maka ketua dari seluruh para nabi dan rasul adalah Rasulullah sendiri. Mana dalilnya? Rasulullah sendiri berkata, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin seluruh para nabi dan rasul. Maka di sini wajarlah kita menyebut Nabi Muhammad Sayyiduna Muhammad. Maka tidak ada adab bagi mereka yang mengucap nama Nabi tanpa Sayyiduna. Allahumma salli ala Muhammad. Yang hana adab dengan Bangki bancik tengku harus tambah satu lagi. Apa itu? Sayyiduna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah kan? Memang nak hadis waktu Nabi tengah semubut, jadi sahabat tanya kepada Rasulullah, Rasulullah, kaifa nusalli alaika ya Muhammad? Gimana cara kamu bersalawat kepada Tuhan ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, qulu Allahumma salli ala Muhammad. Hana pakai Sayyidina. Jadi sahabat tanya Rasulullah, gimana cara kamu bersalawat kepada Tuhan? Maka dijawab Nabi Muhammad, qulu salli ala Muhammad. Hana pakai Sayyidina. Okey dengku, lo pakai Sayyidina. Sedangkan Nabi you hana pakai Sayyidina. Lo ikut Nabi lah. Memang Nabi tidak menyebut Sayyidina, wajar karena beliau itu orang yang tidak menyombongkan diri. Kita juga kan pahdakeun.
Hai mesti teruk Pak Jokowi dia undang Pak kampungnya mesti kepada Jokowi segala penghormatan kan hanya cocok. Minimal kan harus tekan Bapak Jokowi atau Tengku Jokowi betul contoh. Namanya nak pakat tekan lagi kan? Hanya cocok sikit. Bak tingkat Jokowi yang kon Nabi dengan Rasul, tekan Jokowi silakan Jokowi naik ke mimbar. Mana mungkin. Dia tekan lagi kan 2 orang dah mula menjarah ni. Kalau apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi Muhammad itu adalah rahmat bagi para umatnya. Nabi Musa nak umat, Nabi Isa nak umat, Nabi Ibrahim nak umat, Nabi Adam nak umat. Paduro Nabi Adam umat. Na urangkeun pedro, iaitu Habil, Qabil, Labuda, telah sudah Iklimah. Jadi waktu lu baca kitab Qasful Ghabiyah, ternyata umat Nabi Adam kam terbero. Generasi terakhir Nabi Adam hidup seorang nabi, generasi terakhir namanya Nabi Syed. Nabi Adam umur 1000 tahun. Waktu karab meninggal Nabi Adam, lahir Nabi Syed. Nabi terakhir. Yang terakhir yang pada masa Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam ada umat, Nabi Isa ada umat, Nabi Muhammad ada umat, Nabi Ibrahim ada umat. Tapi nasabah umat yang disebut rahmat. Hanya pada umat lain. Tahu kan? Yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut rahmat. Diutus Rasulullah bak muka bumi, jangan tanya je sebagai umat Nabi Muhammad, ni rahmat raya dak engkau kan. Oh, tak ada tandingannya. Maka Rasulullah sendiri yang berkata, "Utitu arba'an lam yu'tahunna minal anbiya'i qabli." Lonyo ke Nabi Muhammad. Ijuk oleh Allah put boh kelebihan yang hana Allah juk buat Nabi. Yang bahasa Nabi lah kan. Yang pun hadis sungguh hadis sahih, pun hadis dhaif. Oh, sahih hadisnya. Hadis ini sahih. Ada 4 kelebihan yang Allah berikan, yang Allah tak berikan pada Nabi lain. Salah tabuh ni, hana tabas put bohnya, tabuh macam. Apa kata beliau? Ju'ilat ummati khairal umam. Aku dijadikan oleh Allah, diberi oleh Allah umat terbaik. Yang bahasa ni kan? Khairal umam. Umat yang terbaik. So, umat terbaik Nabi Muhammad, insya-Allah kita nyamandung. Ya, alhamdulillah. Berarti kitanya gimana? Kah rahmat raya taknya. Ya. Jadi ayah jamaah dirahmati oleh Allah. Dan tabah wate nalum baca kitab Al-Quranul Azim karya Imam Ibnu Katsir. Nana terjemahan kitabnya di rumah ayah nah. Menyonan tu ayah nak buka surat Al-Baqarah ayat le. Nak buka ayat le untuk na tafsiran paling baru na sabuh hadis ditulis oleh Imam Ibnu Katsir bahawa bak sabuh masa Rasulullah tengah duduk truk sahabat. Jadi tanya oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah, siapakah saudara yang paling baik di sisimu? Maka Nabi Muhammad berkata, saudara yang terbaik di sisiku adalah mereka nanti yang hidup di akhir zaman. Maka cemburulah sahabat, ya Rasulullah, alaisana bi ikhwanika ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, antum ashabi, kamu itu bukan saudaraku, tapi sahabatku. Bahasa Nabi bak masa akhir zaman itu akan hidup saudara-saudara beliau. Siapa saudara-saudara beliau itu? Ya katanya alhamdulillah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebuah kelebihan umat Nabi Muhammad daripada umat lain. Sebuah kelebihannya adalah berita yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam. Truk Jibril, ikala Jibril daripada Muhammad, ya Rasulullah, man shalla alaika min ummatika salatan kataballahu lahu biha 10 hasanah. Wahai Muhammad, tau mantang umat kata yang na rencana mentelawut, 3 mantang telawut Muhammad, Allah juk lebuh hadiah. Lebuh hadiah Muhammad. Yang pertama, katabalahu 10 hasanat, Allah kasih 10 kebaikan. Wa muhad anhu 10 sayiat,
Allah hapus 10 keburukan. Wa rufi'a lahu 10 darajat. Allah kasih 10 derajat. Bak Nabi lain lagi kan? Hana dengku. Kalau minta hana. Nabi lain nasyid umat-umat Nabi lain yang salawat kepada Nabi Ra. Tapi hana yang lagi yang hadiah ni. Ya. Nah salah satu ulama waktu kena semayang cerita awal. Waktu kena semayang dulu, naik je anak mi je buta-buta anak mi. Jadi ulamanya nak minta timba. Dia carilah timba itu untuk mengambil air wuduk solat zuhur. Jadi waktu kalau mon kanai mon yang kaki putar-putar jak ke dia belah madih masjid, jak kena. Maka teruklah anak mi, Syekh. Anda mau mencari apa? Mau cari air. Air sudah ada dalam sumur. Di Syekh tidak ada. Airnya kering. Oh, tunggu Syekh. Kelah numit kan. Maka ia peluk belahnya nulai bak sumur ya. Leh pui baca numit ni. Berbeza jui. Yang jui. Wah, melempah ruah lah inya dah. Teruk waktu. Maka beliau terkejut. Bertanya kepada anak kecil itu. Wahai anak kecil, apa yang kau baca sehingga air sumur naik ke atas? Aku tak baca apa-apa, Syekh. Cubalah beritahu apa yang kau baca. Aku membaca salawat seperti mana engkau baca salawat. Aku baca salawat kepada Nabi Muhammad sehingga air ini naik. Jadi waktu dengar anak umitnya jawab lagi kan, maka beliau pun menangis. Syekh itu menangis. Saking beliau itu terkagum dengan salawat Nabi, beliau buatlah kitab. Yang hurufnya sabi-sabi kita baca kitab beliau bak malam Jumaat, iaitu Dalail Khairat. Yang pengarang kitab Dalail Khairatnya. Ya, kamu faham kan? Pak sebab Dalail Khairatnya. Kitab muncul Dalail Khairat itu kenapa? Karena beliau dulu menulis karena kecintaan salawat kepada Rasulullah itu deh. Ya, Kak. Maka kesimpulannya hadirnya Nabi Muhammad merupakan rahmat terbesar bagi kita semua. Ya. Katuk saja man. Dia nak pegang bajunya. Belum 15 minit tu punya. Boleh dia. Ya, kan? Tabuh tu cerita. Di dalam kitab Durratun Nasihin, dulu itu Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, hal akramta ajadan mithlu ma akramtani? Haitsu ma sama'tani kalama. Ya Allah, adakah golongan kelompok yang lebih hayir dari lun? Nah, ya Allah. Kita jangan Musa lagi. Hal akramta ajadun mithlu ma akramtani. Pernah kira-kira ya Allah golongan atau tiro manusia atau umat yang lebih hayir dari lun? Nah, ya Allah. Maka Nabi Musa menganggap karena Nabi Musa diberi oleh Allah kelebihan kalam. Satu-satunya Nabi yang langsung je pegang habang Allah, Nabi Musa. Hana payah pakai Jibril kan. Hana payah wasilah Jibril, langsung je pegang habang Allah. Nabi Musa. Maka dijawab oleh Allah. Nah Musa, ada umat golongan yang hidup mereka itu melebihi kemuliaan yang hari ini kumuliakan engkau, wahai Musa. Maka Nabi Musa bertanya, "Sonyan wahai ya Allah?" Maka Allah menjawab, "Innali ibadan ukhrijuhum fi akhir zaman." Nanti di akhir zaman akan aku keluarkan hamba-hambaku. So yang masukkan oleh Allahnya umat Nabi Muhammad. Hum yakramuna syahrul Ramadan. Umat itu selalu memuliakan Ramadan. Alhamdulillah, katanya bulan Ramadan tak sampai memuliakan Ramadan kan? Qiyamul lail, tilawatil Quran, ya kan? Dah baca Quran ngon mik, ini rahmat Allah. Kadang nanti itu pakai mik hanya mengganggu kau. Sebenarnya kitanya, itu salah dia baca undang orang yang baca Quran yang tajwid apa? Mirama pi hanya menyujud, musola, munasah, masjid, tak pasal orang-orang yang jud baca Quran secara fasih. Jud mangat orang dengar. Quran itu indah, tapi tak jadi indah kalau orang yang baca enggak mengindahkannya. Menghidupkan malam, menghidupkan tarawih, maka ikanlah Allah pada Nabi Musa. Musa, di akhir zaman tu, hamba-hamba lun yang akan lempuh dip urungan dan mereka itu memuliakan bulan Ramadan. Tapi nasabuh kelebihan.
hamba lun yang wahai Musa yang hana ba'ron wahai Musa. Maka ditanya Nabi Musa, "Apanya ni ya Allah?" Maka iklan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idza somat ummat Muhammad." Apabila berpuasalah umat Nabi Muhammad pada bulan Ramadan, wa biyadat syafahuhum, lalu putih bibirnya. Ya. Wa biyadat syafahuhum, putih bibirnya, wasfarat alwanahum, menguning kulitnya. Apakah dia menguning? Karena menahan lapar. Sudah panas Ramadan, haus, lapar lagi, sehingga menguning kulitnya. Wa biyadat syafahuhum, putih bibir mereka karena mereka menahan haus. Tahukah engkau wahai Musa, arfa'u tilkal hijab waqtal iftar, ketika umat Nabi Muhammad sedang berbuka puasa, tengah buka puasa, arfa'u tilkal hijab, ketika itulah hijab antara lun ngan hamba-hamba lun yang Musa hanali gadoh dong. Yang cakap maka ikutlah Allah bak Nabi Musa, baini wa bainaka alfun hijab, antara aku dan kamu itu Musa, ketika kita berbicara itu hijabnya ada 1000 hijab. Tapi nasabuh hamba, golongan hamba-hamba lun yang akan lempudik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada hijab nasabuh hanya hijab. Soalnya umat Muhammad yang tengah buka puasa. Ketika itulah keluar kalimat Nabi Musa, "Ya Allah, jadikanlah aku umat Muhammad." Alhamdulillah, katanya hidupnya dalam rahmat Allah, karena diutuslah Nabi Muhammad sebagai rahmatnya. Jadi yang keduanya katanya harus sabi-sabi kita mentalawuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kah tabuh tu. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum qudwatul arifin. Dan atas keluarganya dan segala rasul. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum qudwatul arifin, dan atas keluarganya dan segala sahabatnya yang adalah mereka itu ikutan sekalian arifin. Wa ala tabi'ihim wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, dan atas yang mengikut akan mereka itu dan yang mengikut bagi yang mengikut mereka itu dengan berbuat amal kebajikan hingga hari kiamat. Ya, kabeh mukadimahnya. Maka nak berubah lapis katanya harus berterima kasih, karena Islam ini terus berkembang berkat jasa Rasulullah. Rasulullah hanale, maka berkat jasa para sahabat. Sahabat hanale, maka berkat jasa tabi'in. Tabi'in hanale, maka berkat jasa tabi'ut tabi'in. Maka jasa-jasa ulama-ulama rayanya harus kita ingati, kita berterima kasih kepada mereka semua. Kenapa begitu Tengku? Karena kalau tidak ada tabi'in, tidak ada sahabat, tidak ada nabi, maka Islam ini tidak akan pernah bisa berkembang. Tapi lawiknya kadang na urangkeun lun pokok aji menyokong dengan hadis hana ikut. Mandah hana ikut ulama, hana. Oh lanjut lagi ya. Menyohana nabi ka pasti Islam hana. Tapi menyotacok haba nabi, mantang hana tacok haba sahabat nabi, hana tapi. Lekan na model lagi ya. Ilmu pokok aji Quran hadis, hana Quran hadis hana. Baik keun dalil pokok aji Quran hadis. Nah, model lagi. Tapi selama ini orang yang berkata seperti itu nyatanya sehari-hari mengikut pendapat selain pendapat Nabi. Al-Quran yang tak baca hurufnya ya, itu bukan tuntunan Nabi itu. Isi Al-Quran itu wahyu yang Allah turunkan pada Nabi, sampaikan ke sahabat. Terus mengenai kertas, siapa yang menyuruh tulis Al-Quran di kertas? Nabi? Bukan, itu inisiatif Umar bin Khattab yang mengumpulkan Al-Quran. Siapa yang suruh? Rasulullah. Bukan, itu inisiatif Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi oleh Umar bin Khattabnya waktu kejadian perang Yamamah. Perang Yamamah kan perang lawan Nabi palsu kan. So yang pimpin dengan Musailamah Al-Kadzab. Jadi Umar bin Khattab, sahabat-sahabat mendung dengan Abu Bakar berang lawan Musailamah Al-Kadzab. Ketika melawan Musailamah Al-Kadzab, maka banyak sekali yang meninggal dari pihak Islam. Menurut riwayat 700 orang, menurut riwayat 70 orang. Yang 70 orang 700 itu adalah sang penghafal Quran. Maka Umar bin Khattab lapor ke Abu Bakar. Abu Bakarnya lagi Abu Bakar.
nyo pasukan dan nyo le yang meninggal dan pasukannya le orang hafal Quran. Menyo hana tasikapi wahai Abu Bakar, hana le Quran tu. Mangki bancik kali Abu Bakar, lo naide. Ide lentuan Abu Bakar, ayo kita bukukan Al-Quran. Apa itu bet le Abu Bakar ada yang ikut le Umar. Apa yang ikut Abu Bakar, hadza bid'ah ya Umar. Ini bid'ah tak pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikut Umar, Abu Bakar, cobalah engkau istikharah. Insya-Allah ada jawabannya. Istikharah Abu Bakar sehingga Allah turunkan waktu itu taufik kepada Abu Bakar, dikumpulkanlah Al-Quran. Jadi ayah yang kena tuan maksudkan adalah lawiknya na uringkeun don pokok ni menyokon Nabi menyokon Quran hana. Padahal itu orang je baca Al-Quran. Al-Quran itu desainnya itu bukan suruhan Nabi, itu adalah inisiatif sahabat Nabi. Maka kesimpulannya adalah kita harus berterima kasih kepada Nabi, sahabat di bawahnya, tabi'in di bawahnya dan atba'ut tabi'in. Tabuh tu ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin. Munyahana ulama maka hancurlah nangronya. Innamallah ya innamal ulama ma yakhshu min ibadillahi min ulama. Hamba Allah yang takut kepada Allah itu adalah para alim ulama. Maka ikanlah Imam Ibnu Abbas. Siapa yang disebut ulama itu? Ulama itu laisa bi kathrati riwayah. Yang disebut ulama itu bukanlah orang yang le hafal Quran hadis. So yang kenyan? Imam Ibnu Mas'ud termasuk sahabat Nabi juga. Yang cakaplah. Jadi yang disebut ulama itu bukan bikasrati riwayah, orang yang hayu baca Quran, orang yang je hafal hadis, orang yang je hafal Quran. Kenyan ulama. Yang disebut ulama itu innamal ulama bikasratil khasyah. Yang disebut ulama itu adalah dia itu selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baru disebut ulama. Maka lawiknya menyona orang je hafal Quran, je hafal hadis itu bukan disebut ulama. Menyona disebut hafiz je kerana hafiz, hafal. Tapi kalau untuk ulama tak bisa. Ya. Silahkan ayah-ayah buka kitab Mir'atut Tulab karya Syekh Imam Syekh Kuala, Syekh Abdul Rauf Sikili. Syarat menjadi ulama harus menguasai 73 ilmu. Ya. Ya, lentuan yang sampaikannya waktu lentuan temubut di Makam Iskandar Muda. Hari Sabtu kamu hari Sabtu buat kitabnya Mir'atut Tulab. Syarat menjadi ulama harus menguasai 73 ilmu. Kitanya mengenahu kadang-kadang kamu yang boleh. Nah, ya. Maka kesimpulannya adalah yang kena lentuan sampaikan di sini, ayo kita selalu melihat dan memperingati serta berterima kasih kepada mereka-mereka yang telah memperjuangkan Islam. Siapa itu? Sahabat. Siapa lagi? Tabi'in. Siapa lagi? Tabi'ut tabi'in. Siapa lagi? Para alim ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Ya, maka kata Rasulullah, tengok munyahanali ulama baakhir zaman ru'usan juhalan, maka akan hadirlah orang-orang bodoh, diangkatlah ulama-ulama bodoh. Munyaka diangkat ulama bodoh fantajri sa'ah ikla Rasulullah, tunggulah waktunya. Waktu apa? Waktu kehancuran. Tanda kiamat salah satunya adalah ulama telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang nak orang tanya tengku, long ka pendek tengku. Part yang je long kalon nyo ulama dan nyo kau ulama gi banjara. Labanya urun menyo kamu peci ka sorban ka ceramahannya saja ulama. Lagi yang tengku maksud je lagi yang kamu kenya ulama. Ki banjara tengku tak membedakan antara ulama yang bukan ulama, mudah saja. Ulama itu adalah salah satunya pendidikannya luas, bisa menguasai mantik, bisa menguasai majas, bisa menguasai ilmu Quran, bisa menguasai ilmu hadis, bisa menguasai ilmu tajwid, bisa menguasai ilmu nahwu, saraf, fikih dan sebagainya. Tahu tu adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulamanya sama lagi kena un kaya yang pernah pade kan punya semakin kan unduh hanya ulamanya.
maka lun teringat watai lun tuan bet ba almarhum abuya lun tuan abuya Muhyiddin, maka gonya natom cerita balun watai beliau jauh Mesir abuya Syekh Mudawali watai tengah sakit parah dan berobat di tapak tuan, karena watanya kan golongan rumah sakit belang bidin, jadi menyana pupu kedih tapak tuan. Jadi jaklah almarhum abuya Muhyiddin laki izin ba ayah kena jauh Mesir, maka ikan lon leh abuya Mudawali dari atuh tuk baru, dari ujung abuya Muhyiddin dari atuh tuk baru sekalian lehnya icon-con jo abuya Muhyiddin dari atuh icon ada daun, maka itu bitlah pesan ikanlah abuya Mudawali, kalau engkau datang nanti ke Mesir dan dimanapun itu, kalau ada salah seorang ulama yang tidak banyak bicara dan tawaduk, dekatilah dia, minta doa. Tapi kalau lihat ulama yang merasa sok ilmunya, maka debatlah dia. Ini Abuya Mudawali ya pesan kepada Abuya Muhyiddin. Ya, kamu menyebut ba almarhum lagi kan? Kadang-kadang tengah-tengah mangat surah kah cerita lagi kau. Ya kan? Karena Abuya Muhyiddin beliau termasuk orang yang sangat suka dengan novel. Jadi natom tiga baca novel Tamping Laut Lebuh Haji Abuya Muhyiddin. Novel tenggelam kapal Panderweg. Baca Tamping Laut kan. Jadi Abuya Mudawali kapreh ni murid ke habis mendu je. Pak Muhyiddin, Mita Muhyiddin ni. Ya Abuya cerita. Maka mitalah gurai-gurai mita di Pak Abuya Muhyiddin kan. Kedih mendume di Tamping Laut tengah baca novelnya. Maka diambillah sama Abuya Mudawali, ditendang ditendang oleh Abuya Mudawali sampai ke pintu. Ya, jadi begitulah didikan orang awal. Hana jabut main poh-poh ayu. Jadi kan payah tak kalau lainnya poh pun hanya. Jadi begitulah para alim ulama mendidik murid-muridnya, mendidik anak-anaknya. Maka berterima kasihlah kita kepada beliau, karena memang kalau kita tak dekati lagi ulama, besok ulama tak ada lagi, pula muronyo PKI kai tu bilom, ya sasaran PKI adalah ulama. Kalau ulama mati, maka ulama-ulama bodoh muncul dan terjadilah yang namanya disebut kiamat. Maka ayat-ayat rahmatillah Allah, sampai sini saja pengajian ini yang katuk 7. Ya, 7 Dah. Jadi saran dukutar mana je yang belum untuk kitab kiban ya nah. Kitab. Saya risalikin jilid sang dua untuk kena kitab jauh. Tak jauh. Tak cicu je baca kalau. Ya. Ya. Alhamdulillah. Berarti sampai di sini pengajian kita hanya 1 jam saja. Lu ulang 3 tu. Ayah-ayah lun tuan hormati, bertanya ada trip keju mentang. Dahnya tanya akan tatamong sesi tanya jawab. Jadi ayah-ayah hana pupreh mungkin. Lun tuan dengku kena jak bu mentang hana payah lun dengar. Encik hana masalah. Berarti bertanya ka siap. Jadi yang kena laki izin, je laki izin, mungkin halangan lain kan. Bu lain, nyo yang tanya jawab je. Jadi ayah lun hormati Allah, maka insya-Allah punya halangan Sabtu depan kita berjumpa lagi. Kita akan baca, melanjutkan kajian dengan tema yang lain. Maka demikianlah dapat saya sampaikan, bermanfaat bagi tuan sendiri dan bermanfaat bagi jemaah dari rahmatillah Allah. Kalau mudahnya tak buka tanya jawab melalui online, mungkin mbak ayah-ayah tanya jawab mungkin. Yang anjir jawab. Tak tanya abu-abu lain tu. Ya, nikah. Atau mungkin buat online lah nah. Buat online lah. Kiban hukum siro urungci dan keana hana riya buat ilmu farduin dan hana riya juk ana buat ilmu farduin. Langsung SD, SMP, SMA, S1 dan S lanjut dari Tungku Maliki. Di Tungku Maliki. Dia Pak Tungku Maliki. Cipran Maliki di Berah. Bangun lah. Jadi kiban hukum adanya tajak sekolah, tajak kuliah, sedangkan tauhid anda tak pelajari, fikih anda tak pelajari, tasawuf anda tak pelajari. Kiban hukumnya itu hukumnya
dia sudah melakukan suatu perbuatan yang diharamkan oleh seluruh alim ulama. Kiba masuk Ron. Tauhid itu ilmu wajib. Ilmu yang pelajari tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Hari tadi dah kuliah. Waktu tadi 4 wujud. Ana pun wujud. Lo pokoknya menyebabnya ana. Itu sudah dosa besar. Ada 3 ilmu yang wajib pelajari. Ilmu tauhid yang mengajari kita untuk mengenal Allah, ilmu fikih yang mengajari kita untuk perbaiki ibadah, kiban cara sembahyang, dan ilmu tasawuf mengajari hati dan adab kita kepada Allah, Rasul dan sesama. 3 ilmu ini wajib dipelajari. Siapa yang mengatakan ini wajib? Abuya Mudawali di dalam kitab Tanwirul Anwar. Siapa lagi? Syekh Imam Al-Haramain di dalam kitab Kifayatul Awam. Siapa lagi? Selikin. InsyaAllah kita baca pembahasan ini. Syekh Abdul Samad Al-Falembani di dalam kitab Selikin. Siapa lagi mengatakan itu? Syekh Muhammad Al-Fadali dalam kitab Kifayatul Awam. Siapa lagi? Syekh Imam Al-Marzuki di dalam Mandumata Aqidatul Tauhid. Siapa lagi? Syekh Imam Nawawi di dalam kitab Nurul Zulam. Siapa lagi Tengku? Oh, letak Tengku. Pengarang kitab Durun Nafis, pengarang kitab Durun Samin, semua sepakat bagi tiada orang yang kabalik wajib belajar tauhid, fikih dan tasawuf. Mau lagi hanya kuliah Tengku. Kuliah je. Jadi tak belajarinya je, kuliah dah lanjut. Jadi tengok punya orang tanya apakah kata dan kau bincang kan jawaban dan tuan, tapi jawaban ulama-ulama yang kalian sebutkan benar. Yang kitab-kitab je kan. Lu sebutkan kitab lah ulama. Ulama lu sebutkan, kitab lu sebutkan. Maka kesimpulan ni haram bagi orang yang bergelut dalam dunia keilmuan di luar daripada ilmu tauhid, tasawuf, fikih. Kecuali beliau sudah mempelajari itu, boleh kita melanjutkan pelajaran yang lain. Yan kah? Ya, nah biar masuk rendang no. Ya je. Berkaitan dengan buku 20. Ya. Nah, orangnya juga apa buku 20. Ya. Tapi sifat yang Allah yang dipahami bahawa makhluknya beda dengan Allah. Kekalan Allah nak tabang kalau tanya. Perbuatan kerja Allah nak tabang perbuatan kerja tanya. Mendengar Allah nak tabang dengan tanya. Kau jika hal yang tersangkut dengan sifat 20 secara umum tapi baik tanya baik bukan dah hujud kita maka khalafa dul khawadi yang nafsi hanya kun. Dengar tapi hanya kun. Yang lu dunia kena. Ya. Yang punya kata golong orang yang mukmin, orang yang sempurna iman, kata semaya. Jadi tengkunya mufo mujuk kita bakar tapi hanya ke. Nak dengar, zaman nak dengar, masa lalu nak dengar. Ya. Tapi kan ketika yang pun wujud, yang wujud sebab Allah, kadim pun sebab Allah. Tapi yukun mana hanya yukun. Tapi ketika yang kita pun bahawa Allah no hana tabar gitu. Ya. Ya. Yang pun artinya mukhalafah dulu khawadi hana itu pun dia. Nah, katanya ndak dengar. Ya. Bila rasa kita teh hutan ini madu makanya. Yang kebau hukum orangnya. Ya. Nak anggap sebagai orang yang beriman. Yang lun jawab kan dari jawaban lun, tapi jawaban dari Syekh Imam Haramain. Salah satu ulama yang alim yang itu di Makkah dan Madinah. Dipat hanya merumpuk kalimat yang tengku dalam kitab Kifayatul Awam. Pui kala Syekh Imam Haramain, man lam ya'rifha falaysa bil aqil. Siapa saja yang tak hafal dan tak mengerti apa itu wujud, apa itu qidam, apa itu baqa dan terus seterusnya, falaysa bil aqil, maka dia bukan orang yang berakal. Jadi nyan kon jawaban dun lencok jawaban dari Syekh Imam Haramain. Tolong dengku nalom dalam kitab Durus Samin. Durus Samin bab muqaddimah belah ni. Apa kata pengarang kitab itu? Siapa yang tidak bisa mengerti tentang wujud qidam baqa, maka imannya itu terbatalkan. Maksud iman terbatalkan, imannya tidak sah.
Kalau tidak sah iman berarti orangnya hana Islam lah. Ya. Hana tergolong rumuknya. Ya. Apabila hana tergolong rumuknya mantan anggap kafir. Ya. Apabila dia anggap kafir, Si guru bongkar kafir ya. Hanjir temayang. Ya. Yang keban. Kafir ada dua. Ada kafir i'tikadi, ada kafir ni'mat. Ketika Imam Haramain berkata falaisa bil aqil, tidak berakal, itu dibalas oleh Imam Ibnu Arabi di dalam kitab Ad-Dusuqi, Hasyiah Dusuqi. Apa kata Imam Ibnu Arabi dalam kitab Hasyiah Dusuqi? Sementara yang hana hafai wujud kina baqa, maka fahuwa kafirun. Dia itu kafir. Dijelaskan oleh Hasyiah Dusuqi. Kafir yang bagaimana? Kalau gini, Imam Ibn Arabi kan kafir. Okey, mau tanya kafir kiba anggap penjelasan kafir yang empat. Dijelaskan oleh Hasyiah Dusuqi, kafir yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Arabi kafir ni'mat. Kafir ni'mat masih bisa katanya tak semayang mati meninggal. Maksudnya katanya tak kuburkan, maksudnya katanya tak pemano dan seterusnya. Yang tidak boleh adalah kafir i'tikadi. Yang kafir i'tikadi. Kafir nikmat. Artinya dia tidak mengetahui sesuatu yang wajib diketahui. Ya. Ketidak ada pengetahuan itu kan juga ada kehendak Allah. Yang keempat hubungan kehendak Allah dengan jihna. Fakat tidak orang haitanya murno. Jadi jauh kehendak Allah. Jadi kehendak Allah kan berarti segala sesuatu budget yang buruk itu dikarenakan Allah. Dipegang terhadap pekerjaan baik, boleh kita bangsa kepada Allah. Tapi yang jelek tidak ada. Kalau orang mengitikat dengan yang kebaik. Ya. Nyok jawaban Lunchit langsung dari jawaban almarhum Abu Ya. Wate gonya ditanya oleh salah satu orang dari dalam penurut, gonya live di Aceh TV. Abu Ya menjawab, kenapa orang setelah mencuri bilang itu kehendak Allah? Kenapa orang sudah berzina bilang itu kehendak Allah? Apakah pernah dia mengatakan sebelum berzina kehendak Allah? Sebelum mencuri kehendak Allah? Tidak. Maka orang seperti ini, kali Abu Ya, itu termasuk orang Jabariyah. Kaum Jabariyahnya. Jabariyahnya menemenu kehendak Allah. Kan terbacu. Kehendak Allah rengku. Jadi bukan berzina baru kehendak Allah. Ini kehendak Allah ni Allah yuk ada. Itu faham Jabariyah. Nah, tahu tu faham Mu'tazilah. Pakon kata mecu. Na urusan Allah. Hana. Ni urusan dia dah, hana urusan Allah ni. Itu Mu'tazilah. Dino pertanyaan ni, Ahlus Sunnah wal Jamaah apa itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah ada ikhtiar dan ada iktisab dan ada ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya disuruh oleh Allah tidak boleh berzina, maka kita tidak boleh berzina. Contoh paling kecilnya Rasulullah SAW. Kan jid Nabi Muhammad laki Allah londe yang betul lah kurma dari surga kan je kan? Je. Ya Allah londe tak ya Allah nya betul lah bu dari surga. Dia betul mendung bak sabar-sabar londe. Je. Tapi Nabi Muhammad lagi beliau mencari kerja. Itu bukti bahawa ikhtiar juga perlu. Lagi kan? Ya kan kehendak Allah ikhtiar tanya. Ya, mandung kehendak Allah. Nyo, contoh kehendak Allah. Lun ikhtiar kena buka kitab. Nyo kehendak Allah. Nyo kehendak Allah. Nyo kehendak Allah. Nyo kehendak Allah. Lu puduk lantah kehendak Allah. Lu puduk lam kehendak Allah. Lun kalau kitab kehendak Allah, lempik mata kehendak Allah, mandum kehendak Allah. Yang keempat bedanya kehendak Allah dengan kerja manusia. Ya, ikhtiar namanya. Allah memberikan usaha atau iktisab. Bahasa lain ini lagi nyo, hai. Punya kena jak bak surga lun izinkan. Punya kena jak neraka lun izinkan. Itu namanya ikhtiar. Kehendak Allah juga kan? Kamu mau pergi ke mana? Ke surgaku? Saya izinkan. Itu kehendak. Kehendak Allah. Kamu mau pergi ke nerakaku? Saya izinkan juga. Kehendak Allah. Tapi Allah kasih pilihan. Nah, pilih. Yang bahaya tak dengku. Mutu takkan ju lagi mandu-mandu kehendak Allah. Kakak tengok tak Medina ju. Apakah ke Medina kehendak Allah? Ini kan memang anak. Allah la yughayyiru. Ya. Memberi ikhtiar kepada kita juga ada kehendak dari Allah. Ya, betul. Ya. Jadi seseorang yang dikehendaki oleh Allah itu baik, akan baiklah dia.
Ya. Seseorang yang dikehendaki oleh Allah jelek akan jelek dia. Ya. Jadi peran manusia di mana? Ya. Yang sama lagi sahabat tanya Mbak Nabi Muhammad. Jika Nabi Muhammad yang tamu surga laju, yang tamu neraka laju. Teruk siro sahabat. Ya Rasulullah, nadaful amal ya Rasulullah. Menyelagi yang ketiga yang untuk amal. Ana guna amal ya Rasulullah. Karena yang ke surga, neraka. Ikil ya Rasulullah, if'al, kerjakan amal. Ini nabiyunya. Padahal ikil lera sahabat benar. Ikil Rasulullah yang tamu dalam surga, kakak dalam surga, yang neraka, kakak dalam neraka. Terus sahabat, nadaful amal ya Rasulullah. Menyelagi yang tertinggal itu amal hana pun tamu boleh. Semua yang hana boleh, mana boleh. Tapi perintah Rasulullah, if'al, kerjakan. Nah, lagi kan. Jadi, pak perbedaan antara kehendak Allah dengan ikhtiar katanya. Ikhtiar katanya di dalam kehendak Allah. Pak tak bedakan tunggu. Yang kenyang dalam ikhtiarnya kenyang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kehendak untuk usaha berkehendak, bukan menyerahkan kehendaknya lain kan. Nampak kan? Antara berkehendak, berusaha berkehendak dengan menyerahkan kehendak. Saya pelihara ayam. Ya udah saya serahkan kehendak. Itu serahkan kehendak. Belain lagi urang pelihara ayam. Pai tak ikat tengku punyahan gaduh. Kabar. Dino ikhtiar, serahkan pada Allah. Ya, ini baru bagian. Ini. Yang terkait dengan pandemi corona. Ya. Corona. Corona. Yang ke lembuhnya. Ya. Lembuh. Ya. Kita lembuhnya bagi pertanyaan. Ya. Kita ditanya lembuhnya. Jika kehendak Allah kenang cilah ada lembuhnya. Betul. Dia tak boleh undang mana. Ya. Nyampai pan itu kehendak apa nang ke istiak tanya. Yang jawab. Ada lembuhnya. Ya. Apabila tajak kenang. Ya. Itu bawahnya kenang. Tapi kenang kehendak Allah. Allah yang kenang. Nyampu tanya termasuk orang yang mutaaddi sahaja mencari-cari penyakit sehingga penyakitnya apabila ada penyakit dah cari saja dosa. Ya, betul. Ada. Yang jawab. Ada buahnya tak jangan cari penyakit kena Ya. dosa. Ada buahnya tanggapnya sebagai penghalang. Yang berdosa saja kerana kehendak Allah. Ya. Yang keban. Yang sama kejadian bak masa Umar bin Khattab di dalam kitab Al-Kamilut Tarikh jilid 4 halaman 444. Ketika Umar bin Khattab berangkat ke Damaskus, bak tengah jalan piuh Umar bin Khattab. Nyo tacok sikap Umar. Waktu bak tengah jalan yang piuh, teruklah sahabat lain. Umar, di Damaskus kena penyakit. Hana putamu. Kena penyakit. Nya Umar. Hana putamu Umar kena penyakit. Dalam kitab Al-Kamilut Tarikh jilid 4 halaman 444. Ketikanya maka ikal Umar munyo lagi balik. Balik Madinah. Hana pun ajak Damaskus balik. Terus salah siru sahabat lain. Umar, don takut dengan virusnya. Hana takut dengan virus. Don takut penyakit. Hana yang pergi penyakit sah Umar. Allah. Yang pergi virus sah Umar. Allah. Pakan dah tahu Madinah. Anda kedih tu. Dijawab oleh Umar. Saya pergi ke kehendak Allah. Menghindari kehendak Allah. Ya, jawab Umar. Saya pulang ke Madinah. Mencari kehendak Allah. Dan menghindari dari kehendak Allah. Ya, jawab Umar. Yang salah lagi Umar kan pemberani ya. Kita jangan sahabat nak takut virus. Hana nak takut penyakit hana aja. Mampu kena balik Madinah Umar. Saya mencari kehendak Allah, menghindari kehendak. Jawab Umar bin Khattab. Ya, jadi kibancit pakai masker, pakai laju lagi. Saya memakai ini karena kehendak Allah, menghilangkan virus karena kehendak Allah. Ini lagi yang tercok turah. Ya. Apa ni nasi urung dai muda guti nak ke pangkepung. Banyak je. Yang kalau lebih takut ke Allah dengan corona. Anak ajak dia tu mesti. Ya. Katuk. Dia puk-puk. Ya. Mak ada berana hadis apabila anak wabak diukrung lagi urung-urung daripada harimau. Dari harimau ya. Nyampukan hadis tu maknya. Nyanyi hadis makan yang apa buat lagi angkat. Ilan tuan tiga orang khutbah. Lagi yang lun ditanya anak pun takut dengan corona, anak pun takut dengan lain. Tapi tetap lun turah. Ikutnya lun turah bahawa walau memangnya adalah Allah yang buat untuk utanya mendung,
Dia tanya tetap harus naik ikhtiar. Dia tak cocok ikhtiar lagi kejadian Umar bin Khattab mana. Dia rasa kapah tak surah Umar bin Khattab mana. Ya, padahal Yang boleh nejak dia kena pegang awak sendiri kamu. boleh. Karena dia tak urun jalan bangai. Jalan bangai. Boleh ya. Pasta bengai. Ya. Nejak dia ke bajana hotel. Dia ceramah gian dia ke. Ya je. Yang get lembuhnya pekem awaknya. Ya. Je insya-Allah, Lo insya-Allah. lembuhnya karena dia ikut sunnah. Ya. Abu ya nak bu. Abu ya nak lagi bola yang nak roh lain. Betul kan? Kadang-kadang melempun lah. Jadi jamaah dirahmati oleh Allah. Pertanyaan ni saja ya Pak media dari Malaysia, dari Palembang, dari Makassar. Ya. Ya, kita juga Mbak biar tiga nejak. Baca pakai dia sini. Ya insya-Allah. So, malam khusus. Ya. Dia malam khusus saja tu agak panjang hotel tu kan. tak ada juga kena jadual Kalau lain. ceramah lagi nyawa cik. Ente padin Yang yang ceramah tu aja lain. ente je dah pupa yang malam-malam yang rutin ka puno. Itu kena kalau hino si malam. Tapi ada nejak dia jawab dah. Dia nyanjak tu anak orang ini hitung. Mai di kerana uring juga lorong ni. Ini kalau sama zahab ni. Maka ji kamu buka hino tu pakai mandu lorong ni. Kau nya kata bila kan? Ya. Nya datuk bila tu nya tak duduk santai. Tutup ni. Jadi Kau tu babu. Alim. Kah, berarti ayah dan tuan hormati, abang-abang yang tuan hormati, sampai sini saja pengajian kita, insya-Allah bermanfaat bagi tuan sendiri, bermanfaat bagi jamaah dan rahmati Allah. Jadi insya-Allah tip-tip buat tuan na dalam fanspage Facebook kajian Aswaja Aceh. Jadi tengah punya anak ayah rencana untuk kajian na bak kajian Aswaja Aceh. Jadi mudah-mudahan bermanfaat kajiannya dan nyonya umum insya-Allah kita akan berempat lembak malam Sabtu. Okey. Demikianlah maka lentuk wallahu alam bisawab usikum binafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak buat Facebook halaman kajian Aswaja Aceh. Atau dia tibik juga. Nge-share bat nombor nya. Nusam dah le. Ya. Alright. Salli alaihi wasallam.